Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Tuhan karunia-Nya kita masih tetap bisa melakukan Zoom walaupun intimate tadi ya. Oke, alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita masih bersama Ustazah Laili yang akan mengisi One Day, One Page, One Step Closer to Jannah. Jadi materinya akan membawa kita lebih dekat kepada surga. Walaupun sekarang kita ini lagi di fase Ramadan, udah pertengahan Ramadan tuh imannya lagi terombang-ambing ya Mbak. Tapi semoga Betul banget. Tapi semoga itu semua tidak merusak iman kita. Tapi justru dengan adanya Zoom ini, semoga bisa bertambah semakin dekat kepada Allah. Juga pastinya kepada surga Allah. Baik, sebelum itu akan saya bacakan CV-nya dari Ustazah Laili dulu ya. Oke. Beliau, belum muncul. Beliau bernama lengkap Nura Ismi Laili. Individu yang tinggal di pondok pesantren, aktif belajar dan mengajar, serta memiliki minat besar terhadap Al-Quran dan juga pengembangannya. Kemudian pendidikan beliau, Pondok Pesantren Tarbiyatul Wildan Nihayatul Amal, Pondok Pesantren Modern Manahijus Sadat, dan juga Pondok Pesantren Tahfidzatul Quran. Keahlian beliau ada di bahasa Arab, bahasa Inggris, manajemen keuangan, dan juga media sosial. Pengalaman beliau pengajar di Pondok Pesantren Manahijus Sadat sejak 2018 hingga 2019. Kemudian pelajar juga pengajar di Pondok Pesantren Tahfidzatul Quran sejak 2019 hingga sekarang. Kontak beliau ada di nomor WhatsApp 0812 9847 7420. Email beliau ada di ismilaili17@gmail.com. Kemudian karena beliau masih bertempatan di Pondok Pesantren Watonul Quran, maka alamatnya masih di Pedurungan Semarang ya Mbak ya. Oke, itu saja CV yang saya bacakan terkait beliau. Maka mari kita sama-sama simak kajian tentang One Day, One Page, One Step Closer to Jannah. Kepada Ustazah Laili kami persilahkan. Ya, terima kasih atas Mbak Meli waktu yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga kita masih semangat ya Mbak Mel puasa hari pertengahan ini nih. Amin, amin. Benar kalau katanya Mbak Mel terombang-ambing, itu yang terombang-ambing banget ini. Oke, jadi sekarang temanya itu One Day, One Page, One Step Closer to Jannah. Nah, One Day, One Page itu apa sih? Berarti One Day, One Page itu satu hari, satu halaman. One Step Closer to Jannah. Jadi kan di sini kita saya ngasih trik buat yang sibuk Mbak Mel. Jadi terutama kayak misalkan yang kerja full di luar, atau misalkan yang ibu rumah tangga yang benar-benar full ngurus anak, nah seperti itu. Nah ini jadi ini bisa jadi
bisa jadi cara gitu loh. Gimana sih caranya kita untuk mendekat kepada surga? Nah, dengan satu hari satu ayat aja, satu hari satu surat aja kayak gitu. Bukan satu surat ya, satu halaman. Tapi kalau buat kayak penghafal Quran, teman-teman kita yang penghafal Quran, hafiz, one day one page mah insya Allah mudah ya, insya Allah. Semoga aja Allah mudahkan kita. Nah, kenapa sih one day one page itu? Nah, di sini ada dalil surat Al-Isra ayat 9. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Nah, petunjuk itu apa sih? Petunjuk itu hudan. Hudan itu apa? Hudan itu lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Terus apa kalau misalkan kita sudah mendapatkan hudannya itu, sudah mendapat petunjuk dari Allah, itu apa manfaatnya untuk kita? Oke, nanti kita bahas. Terus slide selanjutnya. Slide selanjutnya Mbak Mei udah. Oke. Nah, tadi kan kenapa ya one page? Nah, one page itu satu halaman. Satu halaman itu insya Allah paling mudah untuk dibaca, terutama bagi teman-teman kita yang masih belajar Al-Quran. Jadi kenapa one page? Di sini ada hadis Bukhari dan Muslim, yaitu ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah yang paling konsisten walaupun sedikit. Benar, sedikit lama-lama menjadi bukit, itu tuh benar. Karena apa? Allah tuh lebih suka amalan yang sedikit tapi konsisten daripada amalan yang langsung brek tapi itu nggak konsisten. Itu justru Allah lebih sukai. Nah, kenapa Allah menyukai? Karena Allah tuh menyukai segala sesuatu itu berdasarkan ukuran. Bahkan ya Mbak Mel, air hujan, coba kita lihat. Air hujan kalau dalam jumlah yang sudah Allah tentukan yang presisi, itu enak. Pertama, bisa nyaman, terus tidak merusak, terus pas buat manusia. Butirannya setetes demi tetes, setetes demi tetes. Coba mungkin Mbak Mei pernah lihat kalau misalkan ada air yang ditumpahkan sengaja dari langit, itu padahal belum sampai langit yang tinggi loh, masih kayak mungkin jarak 100-200 meter di atas permukaan tanah. Itu sekali ditumpahkan satu ember aja itu sakitnya bukan main, dan bahkan mobil itu bisa sampai rusak karena air yang tidak presisi tersebut. Nah, jadi Allah juga menyukai segala sesuatu yang sedikit, yang presisi. Yang penting apa? Yang penting konsisten. Kemudian selanjutnya lagi. Nah, one page is not only. Jadi satu halaman itu bukan berarti tentang banyak atau sedikit, tapi yang Allah lihat satu tentang keistiqomahan. Yang kedua tentang kedisiplinan ruhiyah. Dan yang ketiga hubungan pribadi dengan Al-Quran. Jadi bagaimana istiqomah itu lebih Allah sukai, bahkan lebih baik daripada 1000 karomah. Orang yang istiqomah dalam mengaji, orang istiqomah dalam bekerja, orang yang istiqomah dalam melakukan kebaikan, amal-amalan, itu lebih Allah sukai bahkan daripada 1000 karomah. Kemudian disiplin ruhiyah. Ketika kita sudah bisa menerapkan one page one day, itu is not only kita hanya kok cuma satu page aja gitu. Nah, kita di sana mendapatkan kedisiplinan ruhiyah. Nanti lahirnya dari kedisiplinan ruhiyah itu kita akan menjadi pribadi yang tenang, pribadi yang dekat dengan Al-Quran. Nah, ketika kita dekat dengan Al-Quran, maka secara tidak langsung itu kita itu terbiasa untuk berbicara dengan Allah. Karena apa? Al-Quran sendiri adalah kalam. Jadi semua sarana dalam kita mengaji one page one day ini, itu tuh benar-benar one step
closer to Jannah. Kenapa? Karena ini semua dapat mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Karena dengan ngaji Quran, apalagi kita pahami artinya, apalagi kita pahami maknanya, pahami tafsirnya, itu benar-benar kayak seakan-akan tuh Allah ngomong ke kita. Seakan-akan, oh kita tuh tahu apa yang Allah mau. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya haqqa tuqati. Ya wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Oh, jadi Allah tuh pengen kalau misalkan kita melakukan kebaikan, melakukan amal itu tuh benar-benar didasari dengan takwa. Kayak gitu. Jadi kalau semakin kita kan juga ada yang disebutkan, semakin kita mengetahui seseorang, nah kita tuh jadi semakin kita paham, kita tuh lebih mengetahui. Ya sama, ketika kita memahami Al-Quran, itu tuh kita mengetahui secara tidak langsung zatnya Allah, kuasanya Allah, mengetahui bagaimana asbabun nuzulnya. Itu tuh kita mengetahui, oh ini tuh ternyata ayat ini turun ketika Rasulullah sedang apa, nah, seperti itu. Jadi semuanya itu tidak lain tidak bukan adalah untuk ini mendekatkan diri dan mendapatkan pahala yang tak terhingga. Kemudian selanjutnya, nah, one step closer to Jannah, satu langkah lebih dekat. Kan biasanya orang kan kalau one step closer itu tuh mereka upload tentang pernikahan lah, atau mungkin lamaran lah, atau mungkin apa banyak. Nah, tapi one step closer di sini tuh Jannah. Kenapa Jannah? Nah, why? Kenapa Jannah? Ada hadis Rasulullah yang berbunyi, ya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang baca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Di sini ada lagi riwayat lain, la akulu alam harfun lam akulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun wa mimun harfun. Jadi Rasulullah juga nggak bilang kalau misalkan alif lam mim itu satu ayat satu huruf, tapi alif satu huruf sendiri, lam satu huruf sendiri, mim satu huruf sendiri. Sama kayak Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan satu huruf Bismillahirrahmanirrahim, itu semua itu satu ayat. Tapi hadis di sini berarti ba sendiri, sin sendiri, mim sendiri sampai akhir itu ada 19. Sementara jika satu hurufnya dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, berarti dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu sudah mengandung 19 kali 10, berarti 190 kebaikan. Masya Allah. Itu Bismillah loh. Tapi gimana kalau misalkan satu halaman itu paling tidak terdiri lebih dari 100 huruf. Lebih. Karena satu ayat aja itu sudah 19 huruf. Jadi sementara ayat yang kecil-kecil lebih banyak lagi. Itu berarti lebih dari ratusan huruf. Berarti artinya kebaikan yang kita peroleh itu 100 huruf atau lebih dari ratusan huruf dikalikan dengan 10. Berarti kita akan mendapat ribuan pahala setiap hari. Masya Allah. Ini baru apa? Ini baru one day one page. Sekali lagi, itu baru satu hari satu halaman aja kayak gitu. Jadi mudah insya Allah. Semoga Allah memudahkan kita kalau misalkan kita mau untuk istiqomah one day one page. Kemudian selanjutnya, nah, kenapa Al-Quran itu akan menjadi syafaat? Jadi kita harus mengetahui nih, kenapa one day one page itu one step closer to Jannah. Karena, nah ini alasannya lagi, Al-Quran akan menjadi syafaat. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Nah,
Jadi ketika kita sudah membaca Al-Quran, maka di situ kita akan memahami dan kita akan coba kita merenungkan bahwa rahmat Allah itu luas, rahmat Allah itu sangat luas dan banyak bagi kita. Setiap usaha kita dalam one day one page itu akan mendatangkan apa tadi, pahala yang beribu-ribu kali lipat kebaikan. Kemudian Al-Quran yang kita baca walaupun itu hanya sedikit, one day one page itu akan memberi syafaat kepada pembacanya. Kemudian setiap usaha yang kecil, yang apapun yang kita lakukan itu tuh benar-benar dinilai sama Allah. Walaupun usaha kita mendekatkan dirinya dengan one day one page itu, seperti kan ada dalam hadis qudsi, Allah berkata, kalau hambaku mendekati aku dengan jarak 1 langkah, aku akan mendekatinya dengan jarak 1 depa. Satu hasta itu 1 depa. Terus 1 langkah, Allah akan mendekati kita dengan berlari. Nah, seperti itu. Jadi benar-benar setiap usaha kita one day one page itu, walaupun hanya sedikit, itu akan akan sangat bernilai, dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini juga tidak bukan Islam itu datang untuk mempermudah. Jadi kalau misalkan bagi orang yang sibuk di luar sana, bagi orang yang setiap harinya itu ada kewajiban bekerja dan tidak mungkin megang Quran lebih dari 1 jam, nah itu one day one page itu benar-benar kiat untuk bagaimana kita tuh bisa mendapatkan one step closer to Jannah. Jadi lebih dekat daripada surga itu sendiri. Oke, kemudian selanjutnya. Nah, kenapa banyak yang gagal dalam istiqomah? 1, ada menunggu waktu luang. Nanti kalau udah mandi mulai ngajinya misalkan. Udah mandi. Nanti mau scrolling sebentar 10 menit. Udah scrolling. Sebentar kayaknya mau ada lagi yang dikerjaan. Nah, itu tuh. Ini godaan-godaannya ya, dan saya juga ngalami banget benar-benar yang namanya kita wanahan nafsa anil hawa. Nah, itu tuh. Makanya balasannya itu surga, karena sulit menahan hawa nafsu, itu sulit, Masya Allah. Wanahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, barang siapa yang bisa menahan hawa nafsunya, fa innal jannata, maka baginya itu surga tempat kembalinya. Nah, terus target yang terlalu besar. Target terlalu besar itu boleh, tapi kalau tidak membuat kita istiqomah, itu lebih baik yang sedikit demi sedikit. Tapi juga jangan sampai Ramadan ini, Allah semoga Ramadan kita ini tidak jauh lebih baik daripada bulan-bulan yang sebelumnya. Terus kemudian tidak punya jadwal tetap, misal jadwal tetap ketika ingin membaca Al-Quran setelah sholat, entah sholat subuh atau mungkin sholat zuhur. Mungkin ketika orang yang kerja di luar sana, ketika menyempatkan diri membaca Al-Quran, mungkin kalau sholat subuh sudah tidak bisa karena sudah harus berangkat kerja, mungkin bisa nanti ketika sholat zuhur. Ketika nanti sholat zuhur itu bisa dibaca, bahkan setelah sholat zuhur. Kalau misalkan asar tidak memungkinkan, maghrib tidak memungkinkan, isya tidak memungkinkan. Nah, karena mungkin sudah capek kalau di sholat isya, kalau maghrib mungkin masih di jalan, kalau asar mungkin lagi sibuk-sibuknya atau injury time. Nah, itu bisa dilakukan ketika sholat zuhur. Jadi ketika kita sudah menentukan waktu istiqomah atau punya jadwal yang tetap, itu akan semakin mudah. Kemudian tidak punya partner atau komunitas. Kita pentingnya untuk mencari komunitas yang mendukung. Karena apa? Rasulullah bersabda bahwa kita tuh akan mengikuti kebiasaan teman kita. Misalkan kita mempunyai teman, dia penjual parfum, maka secara tidak langsung kita akan
mengikuti bau daripada parfumnya itu tersebut, jadi wangi. Nah, sementara kalau kita berteman dengan pandai besi itu orang yang mungkin membuat apapun dengan dari besi. Nah, itu tuh kita akan kecipratan walaupun percikan apinya secara tidak langsung. Nah, seperti itu. Kemudian, gimana sih motivasi untuk istiqomah? Tipsnya. Nah, tips dari One Day One Page di sini ada beberapa. Salah satunya, tentukan waktu tetap. Misalkan setelah sholat subuh, buat kita misalkan. Kalau buat orang yang nggak bisa di waktu lainnya. Banyak 24 jam. Jadi jangan sampai, semoga kita menjadi orang yang bisa menyisihkan waktu dari 24 jam itu lebih banyak untuk mempelajari ilmu, lebih banyak untuk mempelajari Al-Quran. Seperti itu, kebaikan-kebaikan. Yang kemudian bisa menggunakan mushaf yang sama. Ketika kita masih yang tadi, ketika kita menggunakan mushaf yang sama, kita akan semangat. Oh, kemarin sudah sampai sini. Kemudian selanjutnya lagi kita sampai sini. Nah, seperti itu. Kemudian ditandai halaman terakhir. Halaman terakhir yang kita baca, itu ditandai. Itu juga salah satu tips istiqomah dalam One Day One Page. Kenapa? Karena ketika kita menandai halaman terakhir, maka kita akan, oh iya, berarti setelah itu, setelah misalkan surat Al-Waqiah, surat Ar-Rahman, setelah Ar-Rahman ada surat apa lagi, kita akan semakin penasaran dan kita akan semakin ingin membaca. Gabung dengan teman yang saling mengingatkan, udah yang tadi ya kemudian pasang niat. Oh iya, oke. Dengan One Day One Page, ini kita akan bisa one step closer, satu langkah lebih dekat untuk jannah, untuk melakukan surga. Ini nih bisa nih jadi jalanku nih, this is my way gitu. Ini bisa jadi jalanku untuk ke surga gitu. Ya semoga Allah meridhoi. Kemudian, jadi kita jangan sampai terkecoh nih dengan cuma sedikit Jadi apa sih sudah sebesar ini misalkan umur berapa puluh tahun, misalkan 30 atau 40 tahun, kok bacanya cuma sehari satu page aja kayak gitu. Gak usah minder, please. Karena apa? Sedikit tapi rutin itu lebih Allah cintai daripada yang banyak tapi gak rutin. Nah gitu. Kemudian aku belum banyak hafalan Qur'annya kayak gitu ya. Nah itu juga gak usah dipikir. Karena apa? Satu huruf demi huruf itu yang Allah hitung. Jadi bukan satu hafalan. Jadi aku nggak mau ngaji satu hari satu halaman karena hafalanku belum banyak. No, kenapa? Karena yang Allah hitung itu bukan hafalannya, tapi huruf demi hurufnya. Seperti tadi alif, lam, mim. Itu bukan satu huruf, tapi itu satu kalimat. Yang satu huruf itu alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu yang bernilai di mata Allah. Kemudian jangan berpikir aku belum fasih dalam mengaji, dalam membaca Al-Quran. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Satu ya. Yang kedua tuh kita bisa kita yang belum fasih pun ada hadis Rasulullah yang berbunyi kalau misalkan orang yang belum fasih itu akan mendapatkan 2 pahala. Apa itu pahala? Yang satu tuh pahala membaca Al-Quran itu sendiri, dan yang kedua tuh pahala karena itu baca-bacanya itu. Jadi semua apapun yang Allah lakukan meskipun kita belum maksimal, dalam artian kita itu masih berpikir kayak cuma sedikit, belum banyak hafalan, belum pasti. Nah itu tuh sama sekali tidak Allah lihat gitu. Justru yang Allah lihat itu apa yang ada di sebaliknya itu, kayak sedikit tapi rutin itu lebih Allah cintai daripada banyak tapi tidak rutin. Kemudian yang belum banyak hafalannya, satu huruf demi huruf aja itu udah mendapatkan pahala. Jadi semakin kita semakin kita mulai menghafal, semakin kita semangat itu kita kemudian belum fasih, jangan usah berpikir belum fasih nggak mau baca juga. Oh iya, tapi kan
terbata-batanya kita dalam mengaji aja itu dapat pahala 2. Mungkin kalau apa sih tadi Bismillahirrahmanirrahim itu 119 dikali 10. Berarti ini kalau misalkan kita masih terbata-bata dalam mengaji itu berarti 190 dikali 2. 10 dikalikan 10 lagi, Masya Allah, itu panen. Kan ada ayat Al-Quran, warotil ana tarutila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Zamil, kemudian ketika kita sudah bisa one day one page, one cluster jannah, kita coba kita bisa mendapatkan pelajaran dari kedahsyatan diksi-diksi Al-Quran. Ini saya tuh suka banget untuk mengetahui gitu loh. Kenapa sih Al-Quran menggunakan kata ini, kenapa nggak ini? Dalam Al-Quran kan banyak, misalkan kayak perempuan atau seorang istri itu banyak disebutkan, ada imro'atun, ada juga zaujun, ada juga ada 3 pokoknya. Kemudian misalkan kenapa Al-Quran menggunakan kata beda huruf aja kayak misalkan yang ini sama kalimatnya tapi ada alif lamnya, itu apa? Itu semuanya tuh ada artinya gitu. Jadi bukan hanya yang Allah membuat ini tanpa alasan, itu tidak gitu. Semuanya ada alasannya. Saya ambil contoh ya, misalkan di sini ada surah apa ya? Yang ini. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ada 2, yang satu baladan aminan, yang satu hadal balada. Bedanya hanya di alif lam. Wah, ini alif lam tapi maknanya sama, artinya sama, suratnya berbeda. Yang satu di surat Al-Baqarah itu tidak menggunakan alif lam, yang satunya lagi di surat Ibrahim itu menggunakan alif lam. Nah, jadi kita di sini lafadznya sama, tapi hanya membedakan hanya 2 huruf, berarti alif sama lam, alif lam gitu. Nah, itu kenapa? Apa ini rahasianya ini? Nah, semakin kita mendalami Al-Quran, nah ini kita semakin tertarik gitu loh. Wah, ini Al-Quran keren banget kayak gitu. Oke. Jadi di sini tuh yang pertama doa Nabi Ibrahim, artinya seperti Rabbi ja'al hadza, ya Allah tolong jadikanlah hadza baladan, negeri ini yaitu Mekah sebagai negeri yang aman. Itu doanya yang di surat Al-Baqarah sama yang di surat Ibrahim. Ya Allah, tolong jadikanlah negeri ini yaitu Mekah menjadi negeri yang aman. Menurut Indonesia, karena Indonesia itu merupakan bahasa yang tidak sekaya dengan diksinya dengan bahasa Arab. Jadi maknanya ya sama kayak gitu loh. Nah, sementara kalau bahasa Arab itu di sini membedakan alif lam. Jadi ternyata ada sebabnya kayak gitu. Oke. Jadi yang pertama, kenapa kenapa ada alif lamnya? Ada alif lam itu berarti artinya itu ayat itu ma'rifat, ayat itu sudah diketahui. Sementara kalau ayat yang di surat lain itu nakirah, berarti itu umum. Jadi asbabun nuzulnya itu ketika Nabi Ibrahim berdoa yang pertama, yang yang nakirah itu. Nah, itu berarti Nabi Ibrahim berdoa sebelum Mekah, itu ketika Mekah itu pertama kali ditinggalkan. Pertama kali ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim sebelum membangun Ka'bah pula, Ka'bah juga. Itu tuh Mekah itu negeri yang tandus, tidak ada apa-apa, tidak ada kehidupan. Bahkan ketika ada manusia yang pertama kali ke situ itu Nabi Ibrahim kayak serasa mustahil gitu. Ini bagaimana hidup kalau misalkan sesulit ini, tidak ada air, terus tidak ada kehidupan, yang ada sejauh mata memandang itu hanya pasir yang tandus, kering, kerontang. Nah, akhirnya berdoalah Nabi Ibrahim dengan itu. Nah, dengan itu
Mekah itu sebelumnya belum diketahui, masih umum gitu. Oh ya udah, hanya negeri yang tandus, kering, belum ada penghuninya sebelumnya. Nah, makanya dengan itu Nabi Ibrahim berdoa. Kemudian ketika Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah untuk meninggalkan anaknya dan istrinya, akhirnya anaknya itu kemudian kan mengeluarkan air dari kakinya itu. Kemudian datang lagi bertahun-tahun kemudian, setelah apa? Setelah sudah ada air di Mekah. Kemudian setelah terbukti, oh ternyata anak istrinya tuh benar-benar bisa karena Allah menjaga. Jadi ditinggalkan itu memang karena perintah Allah, dan Allah juga bertanggung jawab untuk menjaganya itu. Akhirnya berdoa lagi lah, Robbi ja'al hada baladan aminah. Nah sekarang pakai alif lamnya, jadi ma'rifat sudah diketahui. Sampai sekarang Mekah juga menjadi salah satu destinasi umat Islam di seluruh dunia. Bahkan Mekah Madinah itu menjadi impian. Jadi doanya Nabi Ibrahim itu tuh sekarang sudah terbukti, sudah terkabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena tujuan atau kiblat daripada umat muslim sedunia semuanya. Masya Allah. Nah, udah mungkin itu aja satu ayat yang kita bisa semakin meyakinkan kita untuk one page one day tadi. Jadi semakin kita semakin kita belajar untuk satu hari satu halaman, itu tuh benar-benar, karena di Al-Quran sendiri itu tuh mengandung diksi-diksi yang keren. Apalagi kita semakin dalam mempelajarinya, itu banyak rahasia-rahasia atau sayings yang relate sampai sekarang, dan bahkan baru terpecahkan, dan bahkan ada yang belum terpecahkan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, Mbak Meli. Oke, terima kasih banyak Mbak Leli, ini sangat menarik ya. Gimana nggak menarik, ini tentang gimana caranya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin dari teman-teman semuanya ada yang ingin bertanya atau minta tips tambahan nih sama Mbak Laili, gitu, sama Ustazah Laili. Tips apa ini Mbak Mel? Barangkali tips tambahan gitu Mbak. Oh mungkin ini tips bagaimana bisa memahami maknanya, gitu kali Ustazah. Bagus Meli pertanyaannya ya. Mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi ketika kita mau ingin sayang dengan Al-Quran, artinya lebih jauh, maka pertama kita kenalan dulu. Kita bisa baca literatur seperti buku-buku tafsir, atau kita bisa mendengarkan kajian. Itu sangat powerful gitu loh. Untuk menambah pengetahuan kita tentang Al-Quran. Menarik sekali. Dan yang penting ya, seperti kemarinnya menarik nih, kita perlu menumbuhkan keinginan untuk kita tuh belajar bahasa Arab, terutama bahasa Arab, bahasanya Al-Quran kayak gitu. Jadi karena benar-benar banyak banget Mbak Meli rahasia-rahasia kenapa sih Allah menggunakan kata ini, kenapa enggak ini, sementara banyak banget kosakata dari Arab itu yang mirip, yang semisal kayak tadi misalkan zaujun atau imro'atun misalkan. Terus apalagi terus kenapa Allah menggunakan kata tadi kenapa Allah menggunakan tambah alif lam sementara ada ayat lain yang tidak. Nah seperti itu. Jadi kita juga harus selain belajar bahasa Al-Quran yaitu bahasa Arab, ya kita juga terus banyak membaca daripada
tafsir-tafsir ulama itu sendiri atau literatur tentang seperti itu. Oke, baik, terima kasih Ustazah Laili. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi. Jika tidak mungkin bisa ditutup dulu Ustazah. Ya, mungkin kalau misalkan tidak ada pertanyaan, kita tutup dulu dan semoga kita menjadi orang yang Allah mampukan untuk istiqomah dalam belajar Al-Quran, dalam membaca Al-Quran ya. Amin 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 ya rabbal alamin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih maaf karena semua kesalahan ta'ala. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah di ujung acara ya. Ini baru pertengahan nih kajiannya, baru 2 kali. Masih ada 2 kali pertemuan lagi. Semoga kita tetap istiqomah. Walaupun yang datang sedikit tidak apa-apa ya Ustazah. Baik, mari sama-sama. Iya. Mari sama-sama kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, itu semua dari kami. Adapun terkait kesalahan-kesalahan kami dan juga kekurangannya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.